Ya, partai politik di DPR terbelah soal ambang batas parlemen untuk pemilu legislatif 2024 yang merupakan bagian dari revisi Undang-Undang Pemilu. Partai papan atas sepakat untuk menaikkan ambang batas, Golkar dan juga Nasdem bahkan mematok ambang batas parlemen sudah sepakat minimal 7%. Sementara sejumlah partai politik yang lain menolak keras usulan ambang batas Golkar dan juga Nasdem dengan alasan ada yang kemudian menganggap terlalu tinggi atau bahkan mematikan demokrasi atau justru berbahaya karena bisa membunuh suara rakyat, begitu kira-kira. Nah, berapa sebetulnya angka ideal untuk ambang batas parlemen karena selalu berubah dan juga selalu naik setiap tahunnya, setiap pemilu, dan benarkah menaikkan ambang batas ini merupakan bentuk dari arogansi partai-partai besar terhadap partai-partai yang lain atau mungkin partai-partai yang suaranya tidak begitu tinggi sebetulnya. Kita akan bahas pada malam hari ini di layar demokrasi ada Kang Saan Mustafa, politikus Partai Nasdem. Selamat malam, Kang Saan. Malam. Terima kasih sudah hadir di layar demokrasi. Ada Kang Pipin Sopian, juru bicara dari PKS. Selamat malam, Kang Pipin. Assalamualaikum. Ada Bang Adi Praitno, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Bang Adi. Malam. Kita bahas soal ambang batas parlemen, begitu ya. Meskipun di tengah-tengah negara tengah sibuk menghadapi corona, tapi tentu ini juga harus kita soroti karena ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang Pemilu untuk pemilu kita di tahun 2024. Kang Saan, kita pernah juga membahas ini sebetulnya ya. Kita bahas dari sisi kemudian menaikkan ambang batas ini soal apakah benar ini justru mencekik demokrasi begitu atau kita mundur dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kemarin Nasdem dengan Partai Golkar sudah ada kesepakatan, ini dasarnya apa itu, Kang Saan? Bahwa kemudian akhirnya dua partai ini sepakat bahwa angkanya lebih baik di 7% saja. Ini apakah memang yang serius atau ini justru memancing dulu reaksi dari publik seperti apa soal angka ambang batas ini? Ya kalau Nasdem memang konsisten ya sejak pemilu sebelumnya pun kita mengusulkan ambang batas parlemen itu 7%. Kenapa kita tetap bahwa ambang batas 7%? Karena kita didasarkan, kita ingin sistem pemerintahan presidensial ke depan itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih efektif. Nah, di dalam sistem presidensial di tengah sistem politik yang multipartai, rasanya itu efektivitas sistem presidensial itu nggak akan pernah tercapai. Maka perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat dengan cara melakukan proses penyederhanaan partai. Oke, artinya kemarin-kemarin nggak efektif dong sistem presidensial kita lihat dari beberapa setelah reformasi ya, setelah reformasi kita lihat beberapa perjalanan pemerintahan kita itu kan pasang surut dan dinamikanya luar biasa. Misalnya Gus Dur berhenti di tengah jalan. Ketika Pak SBY 10 tahun pun tidak terlepas dari gunjang-ganjing sistem parlemen yang multipartai itu tadi. Bahkan periode pertama Pak Jokowi itu hampir stuck di parlemen itu. Ketika ada KMP KIH. Pak Jokowi menang di presiden tapi secara parlemen itu kan kalah. Maka parlemen waktu itu hampir 1 tahun dan kebetulan saya waktu itu di DPR juga sampai kita punya kesepakatan untuk rekonsiliasi dengan cara membuat revisi terhadap Undang-Undang MD3. Jadi karena memang hampir terbelah, benar-benar terbelah kan gitu. Nah, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu, perlu kita melakukan sebuah upaya untuk memperkuat sistem presidensial dengan cara tadi melakukan proses penyederhanaan partai. Nah, penyederhanaan partai itu yang namanya PT itu hanya satu cara aja. Sebenarnya ada yang lebih ekstrim. Apa yang lebih ekstrim kalau misalnya kita mau tempuh misalnya partai-partai besar kalau misalnya dianggap mau arogan, itu dengan cara mempersempit dapil. Jadi alokasi kursi di dapil itu yang sekarang dikurangi yang sekarang 3 sampai 10 minimal 3 kan itu maksimal 10 kan. Akan direspon banyak sekali tentu penolakan. Iya kan tadi kalau memang kita mau berpikir ekstrim menyederhanakannya, tapi kan kita tetap harus memberikan ruang juga kepada mereka untuk lebih mempersiapkan diri untuk bisa menuju kepada sistem pemerintahan yang kuat itu tadi. Itu aja. Kang Pipin dari PKS, mengapa kemudian tidak sepakat di angka 7% atau bahkan main di angka 5% saja kalaupun naik parliamentary threshold kita? Apa alasan yang mendasari PKS berpikir demikian? Ada dua hal ya. Yang pertama memang suara yang akan terbuang cukup besar. Kalau kita melihat bagaimana 2014, suara yang terbuang itu kurang lebih 9%. Kalau di nilai suaranya itu kurang lebih 13,4 juta. Karena ambang batas 4% itu. Kalau menggunakan data yang sama, dinaikkan 7%, maka kami menghitung kurang lebih akan terbuang kurang lebih di angka 29 juta. Jadi suara itu tidak terakumulasi menjadi kursi di DPR RI. Jadi kami melihat itu ada sisi mubazirnya, luar biasa begitu ya.
Sehingga apa? Dampaknya memang ada keberagaman. Jadi kalau kita melihat saat ini Indonesia ini sangat beragam, kalau misalnya ini dinaikkan, maka ini mempersempit, melihat bahwa Indonesia seakan hanya misalnya milik sebagian partai hanya saja sebagian begitu. partai saja. Dan ini larinya sebetulnya nanti oligarki partainya semakin sempit, semakin kecil gitu. Dan yang kedua, nih yang paling penting adalah bahwa ketika PT dinaikkan, maka persaingan partai politik ini memang lebih cenderung mencari suara, persaingannya bagaimana strategi mencari suara dibandingkan misalnya strategi untuk mensosialisasikan ideologi partainya. Jadi dia berpikir bahwa siapa sih orang yang kira-kira bisa menaikkan suara partainya di pemilu, maka yang instan adalah merekrut artis misalnya atau merekrut orang-orang yang punya berduit sehingga menguntungkan partainya. Oke, tapi bukankah kemudian partai politik juga perlu untuk dia bisa menjaring, menguatkan organisasinya sampai kemudian bisa mendapatkan simpati atau suara dari publik kan, dari masyarakat begitu? Tentu. Jadi yang paling penting adalah bagi kami adalah bahwa perubahan dari angka 3,5 waktu itu kemudian naik 4%. Dan ketika loncat menjadi 7%, maka ini terlalu cepat gitu. Terlalu jauh gitu lompatannya. Gitu. Saya kira lebih moderat itu memang di angka kalaupun 4 atau di angka 5%. Oke, jadi kalau Kang Saan dan kawan-kawan naik ke 7%, menurut Anda itu kenapa itu? Ya, saya kira mungkin Nasdem sudah optimis gitu ya. Tapi bagi kami tidak mau jumawa. Jadi bagi kami ya ada teman-teman yang kalau misalnya saat ini dinaikkan di angka 7% misalnya. PKS yang percaya diri atau gimana? Dari 7%. Kalau melihat 7%. Dari hasil survei misalnya Indobarometer saat ini, PKS sudah di angka lebih di atas 7%. Oke. Parameter politik juga menilai membuat survei, PKS juga sudah di angka 7. Tetapi poinnya adalah bahwa ya kami sebagai partai politik tentu melihat keberagaman harus dihargai begitu, sehingga tingkat kebebasan dan berserikat terutama dalam partai politik juga harus melihat dari teman-teman di bawah juga gitu. Kalau memang egonya ingin bersama partai-partai besar, tentu ini menguntungkan sebetulnya. Tetapi memang bahasa mubazirnya itu artinya suara yang terbuang. Agak egois atau gimana? Gini, saya kan gini ya, selain tadi terhadap sistem presidensial ada dampak ya di parlemen. Ketika threshold itu kecil sekali, dampak di parlemen tadi polarisasi di praksinya menjadi lebih luas spektrumnya. Yang kedua, ada praksi-praksi yang keteteran ketika kita ada 11 komisi ya Kang Pipin ya, 11 komisi ini. Itu ada praksi yang satu anggota komisinya satu. Sehingga ketika misalnya secara teknis membahas undang-undang, membahas panja-panja, misalnya di Komisi 2 ada 2 panja, dia ikut Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kalau kita berpikirnya ke internal partai misalnya Nasdem, kalau di survei kan Nasdem terakhir Indobarometer aja Nasdem cuma 2, sekian. Dulu aja 2, sekian. Kalau kita berpikirnya ke dalam, ke internal sendiri partai, mungkin ada rasa cemas. Jangan-jangan justru Nasdem nggak lolos. Nah, tapi Nasdem bukan di situ berpikirnya. Sekali lagi kita ingin benar-benar ke depan itu sistem pemerintahan kita yang kita anut itu benar-benar bisa efektif, benar-benar bisa kuat, sehingga proses-proses pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga negosiasi politiknya itu tidak terlalu lama di parlemen itu. Oke. Sebelum nanti Kang Pipin juga tanggapi, saya ke Bang Adi Praitno. Bang, Anda melihat ini bagaimana Bang Adi Praitno? Ketika kemudian, apakah memang sebuah keniscayaan ya, ambang batas parlemen kita memang harus terus naik? Atau apa sih sebetulnya dibalik munculnya kenaikan yang sampai 7% ini? Lompatannya agak jauh kalau kata Kang Pipin katakan. Saya sih melihatnya ada 3 mazhab yang berkembang. Soal ambang batas parlemen yang 7% diusulkan Nasdem dan Golkar. Mazhab pertama itu adalah mazhab yang menolak. Itu adalah partai yang nomor urut buncit seperti P3 dan yang nggak lolos Senayan. Itu totali pasti menolak karena ini dianggap membunuh demokrasi. Terlampau berlebihan sebenarnya dianggap membunuh demokrasi karena mereka bisa ikut pemilu. Mestinya ini sebagai sebuah tantangan. Apa dianggap sebagai sebuah tantangan? Karena begini Mas Renhat, hasil survei saya kemarin awal Februari yang menunjukkan bahwa 80% masyarakat menyatakan tidak merasa menjadi penting dari partai politik tertentu. Itu artinya ceruk pemilih begitu banyak sebenarnya yang bisa dikapitalisasi oleh partai kecil dan yang nggak lolos ke Senayan. Party ID kita rendah. Betul, ya? Cukup rendah. Kemarin itu 80% orang menyatakan diri tidak merasa dekat dengan partai politik tertentu. Jadi partai politik itu yang lolos ataupun
yang suaranya di angka 4-5%, ini harus jadikan sebuah tantangan. Karena masyarakat masih banyak yang nggak ke TPS dan belum menentukan pilihan politik. Nah, mazhab yang kedua adalah mazhab yang agak sedikit lunak, seperti Kang Pipin. Adalah mazhab yang boleh naik, tapi ada catatannya, jangan terlampau tinggi deh gitu. Kenapa begitu? Ini karena ada kecenderungan tingkat elektabilitas PKS itu kan agak sedikit kalau nggak naik turun di angka 7 dan 8. Kalau di rata-rata 7 bingung juga kalau konstelasi politik. Jangan-jangan PKS nggak lolos. Ada PKS, kemudian ada Demokrat dan PAN. Agak keberatan dengan angka 7. Boleh naik tapi jangan terlampau besar. Yang ketiga memang satu mazhab yang menurut saya ini tantangannya besar. Yang mazhab yang menginginkan parlemen 7%. Nasdem dan Golkar. Itu relevan tidak sih? Sangat Bahkan relevan. 7%. Tidak ada yang nggak relevan. Kalau dikatakan untuk menguatkan presidensial sistem kita, Iya, kan salah satu tujuan untuk ambang batas parlemen 7% itu adalah memperkuat parlemen. Karena kita saat ini itu mengadopsi sistem presidensialisme multipartai ekstrim. Cacat bawaannya banyak, Mas. Terlalu banyak deadlock. SBY dipilih oleh presiden atau SBY dipilih langsung oleh rakyat, tapi bukan rasa presiden, rasa parlemen. Periode pertama jatuh bangun. Hampir semua kebijakan politik SBY ditentukan oleh parlemen. SBY takutlah ke parlemen, kira-kira begitu. Yang paling ekstrim adalah Jokowi di periode pertama. Setahun 8 bulan, itu Jokowi nyaris nggak ngapa-ngapain. Padahal dia adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Cuma disandera oleh parlemen yang kebetulan saat itu jadi oposisi. Dalam konteks inilah kemudian menjadi relevan memperkuat sistem partai presidensialisme tidak ekstrim lagi. Tapi sistem presidensialisme multipartai sederhana. Ini akan secara alamiah sebenarnya akan menyeleksi partai-partai politik siapa yang bisa bekerja maksimal atau tidak. Ingat lu, 80% masyarakat belum menentukan sikap politik. artinya ceruk itu masih besar sebetulnya, Besar. tergantung kerja-kerja partai politik itu. Oke, baik. Dan yang paling penting sebenarnya Marasat, orang itu merasa tidak happy dengan partai politik saat ini. Nyaris tidak ada segregasi dan perbedaan politik apapun antar partai-partai. Yang kedua, Ideologi ya, soal betul. ideologi juga. Yang kedua yang paling penting adalah partai itu nyaris dianggap tidak pernah bekerja. Bekerjanya hanya 5 tahun sekali. Itu repot. Ini kan Kecuali tantangan. PKS. Nanti Kang Pipin usai jeda, saya akan tanyakan juga bagaimana menurut Anda soal kalau kemudian alasannya adalah untuk menguatkan sistem presidensial kita. Apakah itu kemudian masuk dalam logika politik teman-teman di PKS atau ada alasan yang lain? Kita bahas nanti Tapi di... Mas Rehat, jangan presidensial, harus Oke. presidensial. Oke. Jangan ada jedanya, itu bisa. Siap, kita bahas nanti ya. Usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami di Layar Demokrasi, karena tadi Bang Adi Praetno sempat menyinggung juga soal partai-partai kecil yang menolak. Kita tampilkan lagi deh, Bu, seperti apa kemudian peta dukungan dan tidak mendukung begitu ya, atau masih belum mempunyai pilihan soal ambang batas parlemen yang memang sejak awal ini sudah mulai dibicarakan sampai dengan hari ini, sampai kemudian Nasdem dan juga Golkar sudah sepakat di angka 7%. Ini dia ya pembagiannya begitu atau peta dukungannya. Yang mendukung ini jelas PD Perjuangan, Nasdem, Golkar, PKS mendukung tapi kemudian di angka 5% tadi ya, Kang Pipin ya. Kemudian P3 juga mendukung tapi juga di atas 4%, sedikit tidak kemudian sampai di angka 7%. Yang memang menolak ini ada Demokrat, ada PAN dan juga partai-partai yang non parlemen ya, ada PSI, Hanura, Perindo, PKPI, Partai Garuda, Partai Berkarya begitu. Dan yang belum menjawab atau belum menentukan atau masih melihat seperti apa konstelasinya adalah PKB dan juga Partai Gerindra. Saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau kemudian dikatakan menaikkan ini untuk menguatkan sistem presidensial gitu, tidak boleh presidensial ya, itu gimana menurut Anda? Yes. Itu satu alasan yang logis tidak dalam konteks kita hari ini? Ya, sangat relatif ya menilai bahwa ini mendukung sistem presidensial. Relatifnya kenapa Kang Pipin? Betul, karena kita melihat ya, jadi sebetulnya di parlemen ini yang dibutuhkan sebetulnya memang partai apakah mendukung menjadi bagian dari partai pemerintah atau misalnya oposisi. Ini akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Makanya kami lebih setuju misalnya sifatnya konfederasi atau pelembagaan koalisi.
ke depan itu, tetapi dengan payung sistem presidensialisme, bukan parlementarian. Ini penting sebetulnya supaya apa? Jadi tetap keberagaman itu dihormati, kemajumukan kita diwakili melalui lembaga parlemen, tetapi dalam sikap politik itu sudah dibatasi dengan adanya yang partai pendukung pemerintah atau di luar pemerintahan. Gitu. Saya kira ini akan menyehatkan supaya nanti seperti PKS saat ini menjadi partai oposisi misalnya di luar pemerintahan, maka sikapnya jelas, kami akan selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah misalnya. Tapi kan seringkali partai kemudian agak-agak berbelok juga begitu kan, ada yang kemudian menjadi partai oposisi dari dalam. PKS juga ketika di zaman-zaman terakhir Pak SBY kan juga begitu kan, pemerintah tapi kemudian juga banyak menolak kebijakan-kebijakan dari pemerintah SBY saat itu. Lambat laun ya, kita akan belajar. Jadi kalau misalnya sudah di dalam maka harus menghormati pilihan. Strateginya tetap saja harus ikut kontrak politik di internal. Sebagaimana Nasdem misalnya, meskipun agak sedikit ingin oposisi tapi tetap berada di Jadi ini konsistensi ini penting. Jadi bagi kami adalah solusi dengan menaikkan PT agak kurang bijak. Tadi porsinya tadi kami melihat di mana bahwa suara akan terbuang, suara masyarakat yang sudah berkumpul kemudian mencoblos kemudian hilang, tidak menjadi perwakilan di DPR misalnya. Dan tentu di sisi lain solusi yang kami tawarkan adalah tadi bagaimana caranya supaya partai-partai kecil ini bisa tetap diakomodasi dalam pelembagaan koalisi. Jadi yang kalau misalnya yang menang capresnya, maka dia akan menjadi partai pendukung pemerintah, konsisten di dalamnya, dan kemudian yang kalah ya sudah istiqomah di luar pemerintahan untuk mengkritik kebijakan pemerintah begitu. Artinya kalau dikatakan ini untuk memperkuat sistem presidensialisme, tidak juga, karena kemudian pada akhirnya partai politik akan pragmatis juga di parlemen yang membentuk koalisi atau tidak begitu, Mas Freda? Betul. Jadi saya kira ini bahayanya. Jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa sistem presidensialisme itu bahwa harus mendukung apa yang dilakukan oleh presiden, ini berbahaya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana ada kesetimbangan dalam pemerintahan sehingga sistem demokrasi yang kita adopt ini betul-betul bisa menyehatkan. Jadi bisa menguntungkan masyarakat. Jadi misalnya seperti saat ini. Kalau misalnya partai pemerintah, mohon maaf ya, relatif mendukung cara-cara pemerintah dalam penanganan corona misalnya. Kami dari PKS mendukung bersama kita melawan corona, tetapi caranya terlalu lamban misalnya. Begitu juga kasus Jiwasraya, kemudian kasus-kasus kenaikan BPJS dan yang lainnya misalnya. Nah, kami ingin memperlihatkan bahwa yang paling penting adalah sikap ajak dari partai itu, apakah dia memang konsisten berada dalam satu pemerintahan atau dia berada di luar pemerintahan. Kang Saan, soal konsistensi partai aja sebetulnya sih, bukan soal kemudian presidensialisme. Konsistensi partai itu sebenarnya juga didukung dengan sikap partai itu, saya sekali lagi, karena partainya terlalu banyak di praksinya, sehingga polarisasi itu tadi, polarisasinya itu kan menjadi lebih spektrumnya kan menjadi lebih luas. Misalnya gini, saya sepakat bahwa konsistensi itu penting. Misalnya partai yang yang ikut kontestasi, ketika misalnya dia kalah, ya dia konsisten menjadi oposisi. Yang menang harus ada di dalam pemerintahan. Nah, dalam konteks Indonesia ini kan yang kalah kegoda masuk ke ini, bahkan yang ketika ikut masih menjadi oposisi di dalam sendiri kan misalnya. Nah, ini juga memang ke depan ada unsur-unsur curhat dikit Bang. Jadi memang ke depan ini juga konsistensi partai itu penting seperti Kang Pipin sampaikan. Tapi saya katakan sekali lagi, ambang batas ini tidak ada kaitannya dengan soal konsistensi partai. Ini murni soal relasi antara eksekutif dengan legislatif. Nggak mungkin relasi eksekutif legislatif itu bisa berjalan dengan baik, di mana eksekutifnya dalam hal ini pemerintahannya sistem presidensialisme, di tengah parlementer. Istilahnya kita ini dalam bahasa sederhananya presidensialisme tapi rasa parlementer. Tadi karena kita menganut multi partai yang ekstrim. Nah, dalam konteks multi partai yang ekstrim ini tadi nggak mungkin pemerintah itu bisa berjalan efektif. Banyak pengalaman kok. Pengalaman misalnya gini, saya katakan. Karena saya nggak ketika zaman SBY 2 periode, periode pertama disibukkan kasus Senturi. Bahkan partai yang ada dalam barisan koalisi pun itu serta-merta menentang pemerintah. Jadi justru lebih repot menghadapi yang di dalam koalisi ketimbang yang ada di luar
koalisi jelas. Presiden Pak Jokowi 2 periode pertama juga direpotkan. Relasi antara parlemen dengan pemerintah itu kan juga nggak berjalan. Bahkan yang namanya presiden, pemerintahan dalam hal ini disandra oleh parlemen. Oke. Nah, Periode kedua Nasdem gimana? Nasdem kan juga kalau periode Nasdem KBBI gini, katakan juga Nasdem itu kan agak-agak membangun oposisi ini. juga. Enggak, Nasdem membangun hubungan baik aja dengan PKS oposisi, tapi dalam sikap politik. Oke. Misalnya Omnibus Law, Jiwasraya, semua Nasdem konsisten mendukung Pak Jokowi tanpa apa istilahnya tanpa hal-hal yang lain. Tapi membangun komunikasi politik dengan yang di luar pemerintahan penting. Karena suatu ketika misalnya dalam sebuah perjalanan bangsa ini kita membutuhkan juga misalnya ketika dihadapkan sekarang tadi misalnya contoh kita dihadapkan dengan isu corona. Penting misalnya sama-sama. Nah kalau misalnya proses komunikasi politik dengan oposisinya dengan PKS-nya nggak berjalan dengan baik, nanti kan tetap ada hambatan. Tapi kalau ada ini dijalankan dengan baik, ketika kita menghadapi hal yang bersama, PKS bareng-bareng juga kan menghadapi bahaya corona ini kan gitu. Oke. Tapi dalam soal-soal kebijakan pemerintah yang lain-lain mungkin bisa beda. Jadi Nasdem bisa beda sikapnya dengan PKS karena Nasdem ada dalam pemerintahan. Tapi sekali lagi dalam konteks ambang batas parlemen sekali lagi kita ingin benar-benar sekali lagi memperkuat sebuah bangunan sistem politik kita di mana kita menganut paham presidialisme dan itu harus ditopang oleh sistem kepartean. Boleh multipartai, tapi yang sederhana. Tadi, bagaimana dengan pluralisme keragaman? Nah, keragaman itu kan bukan dilihat dari jumlah banyaknya partai. Keragaman itu bisa dilihat dari seberapa besar partai-partai yang ada mampu menghargai, mampu memberikan ruang bagi komunitas-komunitas yang ada. Jadi keragaman itu bisa dilihat misalnya gini, keragaman dalam soal rekrutmen. Nasdem misalnya, ketika rekrutmen tentu juga mengedepankan realitas adanya keragaman. Nggak mungkin dong ketika misalnya melakukan sebuah rekrutmen politik apakah untuk di legislatif, di eksekutif, itu tidak memperhatikan faktor-faktor itu. Jadi keragaman sekali lagi jangan bukan diukur dari jumlah partai itu. Tapi seberapa besar partai itu dia bisa menghargai, dia toleran terhadap pluralisme, terhadap keanekaragaman tadi. Kalau ada suara yang hilang, hangus misalnya, itu kan sebagai sebuah konsekuensi politik. Kalau kita menggunakan sistem distrik apalagi, itu kan hilang semua tuh suara. Toh nggak ada masalah, toh masyarakat tetap terwakili. Jadi ketika misalnya dia menjadi seorang kongresmen atau apa dalam sebuah sistem distrik, bukan berarti suara yang kalah itu tidak terakomodasi, tetap akan direpresentasikan oleh anggota parlemen yang terpilih di distrik. Sebelum saya ke Bang Adi Praetno, Kang Pipin lagi bagaimana? Karena keragaman itu bukan diukur dari jumlah partai yang banyak tadi itu, justru bagaimana kemudian partai bisa mengakomodir seluruh perbedaan ya begitu atau keanekaragaman itu tadi dalam perekrutan kah dan lain sebagainya. Justru buktinya adalah 13 juta suara hilang, tidak terakomodasi. Jadi ketika dia sudah menitipkan ke sebuah partai politik, misalnya sekarang 7 partai hilang. Kalau ditambah jadi 7%, tambah 2 lagi yang hilang. Jadi 9 partai yang hilang kursinya di DPR RI. Bagi kami misalnya yang di atas 7% saat ini PKS, tentu ini menguntungkan. Tetapi kami melihat picture yang lebih besar bahwa keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika, ya kita harus menghormati itu dan kita ingin supaya jangan sampai terjadi chaos. Ketika misalnya ada partai politik yang memang misalnya signifikan suaranya, tetapi karena PT-nya terlalu tinggi, maka mereka merasa tidak terakomodasi kepentingan di parlemen, sehingga mereka menjadi parlemen jalanan, sehingga melahirkan chaos misalnya. Ini kan juga harus menjadi salah satu perhatian bagi kita semua. Jadi saya kira ini masalah kebijaksanaan di antara partai-partai politik. Bukan karena PKS menurut Bang Adi Praetno tadi masih di angka 6-7%, agak-agak ngeri-ngeri sedap juga, 6-7-8% gitu. Ya. Kami sih, jadi poinnya begini, kalau survei dari dulu PKS itu 3-2%.
Ya. Tapi baru saat ini kami mendapatkan survei itu di angka 7,6%. Oh, berarti itu bisa 7,2%. optimistis lebih tinggi lagi sebetulnya. Ya, Kalau PKS tetapi sebenarnya lebih optimis. Nasdem yang surveinya dari dulu 2 koma aja tetap konsisten 7% gitu. kami nggak mau jumawa. Ya, Jadi ya, kami oke. ingin menghormati. Baik, Bang Adi Praetno, Anda harus senyum-senyum apa yang ingin Anda tanggapi dari diskusi yang tadi kita sudah lakukan? Saya kira KPP tidak dan perlu pemerintah. risau dengan naiknya ambang batas parlemen yang 7%. Sekali lagi kaptep market, politik kita cukup terbuka. Tinggal bagaimana partai ini bekerja, meyakinkan sekitar 40% masyarakat yang nggak ke TPS. Ayo dong ke TPS, cobloslah partai saya. Kan begitu aja problemnya. Yang menjadi keluhan publik itu adalah ketika ambang batas dinaikkan, semua pada menjerit seakan-akan membunuh demokrasi. Mereka nggak bekerja kok buat rakyat. Nyatanya rakyat masih belum banyak yang nggak memilih. Itu belum disentuh artinya. Ini yang saya kira menjadi penting. Yang membunuh demokrasi itu ketika ceruk pemilih itu sudah terbagi rata ke semua parpol besar dan menengah. Sehingga tidak ada ruang untuk bergerak, terutama partai menengah dan nggak lolos parlemen untuk mengkapitalisasi keuntungan politik. Nah ini yang saya kira harus dilihat. Ini adalah satu tantangan kerja politik bagi partai. Biar ada wakilnya di Senayan. Kan begitu Mas. Jadi sekali lagi tingkat partisipasi politik dalam pileg itu rendah. Hanya di angka 65%. Masih banyak yang nggak datang ke TPS. Pertanyaannya adalah, lalu you bikin partai ngapain? Jangan hanya sibuk berwacana, jangan hanya sibuk perang di udara, serangan di darat juga harus dilakukan. Kasih data partai terbaik dong. Kasih optimisme karena dia punya survei juga. Ya, itu rahasia dapur ada harganya, repot untuk dijelaskan. Tapi yang jelas masyarakat sekitar 40% masih belum merasa diyakinkan oleh partai untuk datang ke TPS memilih caleg ataupun partai tertentu. Ini yang harus dimaknai secara positif. Tapi kan endingnya nanti apakah 7%, 6%, atau 5%, itu tergantung voting. Karena ini belum quorum. Ini sebatas diskursus politik yang saya kira harus dimaknai secara positif. Ini tantangan bagi partai biar tidak bekerja 5 tahun sekali. Itu aja. Jadi kalau mau lolos ke Senayan, 5 tahun mendatang, kerjalah dari sekarang. Jangan sibuk main medsos. Sentuhlah. Tapi bagaimana konsekuensi kalau tadi Kang Pipin katakan ada suara yang kemudian menjadi hangus begitu, tidak terwakilkan, artinya kan ada suara-suara yang tidak punya perwakilan di Senayan. Tapi kita bahas nanti, Bang Adi Praetno, Kang Pipin dan juga Kang Saan. Kami akan segera kembali setelah lagi. Bang Adi Praetno, bagaimana kemudian kalau ada suara-suara partai yang tidak lolos begitu atau yang memang ada di angka-angka kritis ya 4-5% begitu ya. Ini soal keterwakilan suara publik yang menjadi hangus lah, sia-sia, tidak terwakilkan. Nah itu kan kemudian yang dianggap ini agak mundur demokrasi kita karena kemudian membatasi tadi itu. Seperti apa? Ya kalau hitungannya lolos nggak lolos ke Senayan 7% kemudian suara dianggap gugur, hangus, mungkin iya. Tapi ingat, nggak lolos ke Senayan bukan akhir dari segalanya buat partai politik. Dia bisa menjadi oposisi di luar parlemen. Jadi pendukung-pendukung partai itu bisa dikanalisasi melalui tetap partai yang diusungnya untuk menyembunyikan atau menyampaikan isu-isu strategis. Jadi jangan merasa hopeless gara-gara partai yang didukung nggak lolos ke Senayan. Toh berpartai itu adalah, salah satunya adalah untuk agregasi kepentingan, menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu nggak harus di Senayan, tidak harus di DPR. Bisa melalui jalur-jalur di luar. Dan saat ini di era keterbukaan yang nggak lolos ke Senayan bisa berkoalisi dan masuk dengan partai-partai yang ada di Senayan atau langsung ke jantung kekuasaan pemerintah. Itu yang harus dilihat sebenarnya. Yang kemudian harus ditentang itu kalau ada pembatasan bikin partai politik. Itu harus dilawan. Saat ini hampir tiap tahun menjamur partai politik. Ini ada sempalan partainya Kang Pipin. Mungkin nanti ada sempalan dari PAN. Silahkan bebas. Tapi ketika ingin berkompetisi, ada rambu-rambu yang kemudian dinaikkan jadi 7%, itu tantangan sebenarnya. Bagaimana pemilih yang masih belum diyakinkan itu mencoblos mereka. Ini kan kompetisi secara terbuka. Janganlah misalnya terlampau mendramatisir ini membunuh demokrasi, setback ke belakang. Enggak ada yang menghalang-halangi mereka kok. Kalaupun toh nggak lolos ke Senayan, nggak lolos 7%, mereka tetap establish sebagai partai politik gitu loh. Dan dia bisa Tapi ngomong ketika kemudian apanya. ide itu selalu muncul dari partai-partai dengan jumlah suara yang besar, nah Anda melihat kecenderungan itu bagaimana? Nah, tapi memang bagi partai yang nomor urut buncit dan nggak lolos ke Senayan, ini dianggap sebagai kriminalisasi terhadap mereka ini. Membunuh kesempatan berkompetisi dan seterusnya.
Kalau saya sih adalah satu mazhab yang setuju naik, naiknya tapi gradual. Karena bagi saya Nggak adalah langsung 7% gitu kalau ya kan nanti soal angka itu bisa dikompromikan oleh teman-teman. Kalau saya kan melihat partai di Indonesia kan 3. Satu partai nasionalis, yang kedua religius, yang ketiga itu nasionalis religius. Kan ini enak kalau masing-masing misalnya partai nasionalis cuma ada 2. Iya. Yang Islam atau religius itu cuma ada 2. Nasionalis religius cuma ada 2. Kan ada 6 atau maksimal 7 lah. Jadi variasi dan variabel partainya enak. Kalau saat ini agak susah melihatnya, Mas Bro. Kenapa susah? Soal kunut nggak kunut ini menjadi penting dalam politik kita. Soal ziarah ke kubur nggak ke kubur ini menjadi penting dan bisa menjadi partai politik tertentu. Partainya Mas Pipin misalnya dianggap partai politik yang nggak ziarah kubur, nggak kekunutan gitu. Nggak tahlil. Nggak tahlilan. Itu dianggap. Dianggap nggak tahlilan. Betul. Sementara partai Islam yang lain, oh ini suka kunutan, ziarah kubur, Tahlilan. Black campaign 5 tahunan ya. kan menurut saya tidak ada yang penting sebenarnya Iya, iya, didiskusikan iya. yang membuat kanalisasi partai politik umat Islam itu terbelah-belah. Ini yang saya kira penyederhanaan parpol itu adalah ada partai nasionalis gitu ya, tapi jangan terlampau banyak lah gitu. Nah, religius juga ada, kemudian nasionalis religius. Oke. Ini yang kemudian harus diremas menjadi Oke, kalau penyederhanaan partai untuk mempermudah pengambil keputusan di parlemen dan lain sebagainya itu masuk logika kita tidak? Yang selama ini terjadi kan sebetulnya juga sama-sama saja kan begitu. Yang terjadi karena partai politik kan punya akhirnya tersandra dengan kepentingan parpol itu sendiri sebenarnya kan. Kalau multi partai sederhana relatif bisa dikendalikan. Kalau multi partai ekstrim agak susah untuk dikendalikan. Anggaplah misalnya partai politik yang lolos ke Senayan hanya cuma 6. Ini relatif sudah bisa dibaca kecenderungan arah politiknya, mau oposisi ataupun di luar kekuasaan. Tapi kalau saat ini ada 9 bahkan 10 sebelumnya, masing-masing partai agak susah untuk menentukan pilihan politik. Nasdem dalam satu isu misalnya dengan PDIP mesra, tapi di isu lainnya bisa tabrakan. Misalnya karena sering-sering ketemu sama PKS, Nasdem agak galak belakangan misalnya. Karena memang terlampau banyak membuka komunikasi politik Bang Adi. terlampau banyak teman yang masih bisa diajak bicara. Terlampau banyak teman yang masih bisa diajak berkompromi. Tapi kalau segmentasi partainya disederhanakan jadi 5 atau 6, mau genit main mata itu agak susah. Dia akan mencari begitu banyak musuh politik yang kemudian mempersempit ruang gerak dan manuvernya. Apakah itu bisa membuat kondusivitas politik lebih terjaga? Kalau politik Nggak juga? susah untuk kondusif. Ini bukan majlis taklim soalnya. Mau 2 partai, ini nggak kondusif. Pasti ada yang oposisi, ada yang pemerintah. Menginginkan politik kondusif itu nggak mungkin. Tapi minimal bisa dijinakkan dan dikendalikan. Oke. Nggak liar. Jadi presiden tidak takut ke DPR. Begitupun DPR tidak takut kepada Oke, baik. presiden. Kang Pipin, tanggapan Anda termasuk juga pilihan angka PKS itu 5% ya sebetulnya. Ini angka apa nih? Pilihan realistis kah atau memang yang cukup aman dan juga bisa mengakomodir teman-teman yang lain? Ya sebetulnya kami belum mengkaji secara detail ya berapa angka, tetapi memang kami memilih untuk tidak ekstrim. Jadi kalau misalnya 4 tetap atau 5 ditambah 5, jadi artinya tidak langsung secara otomatis. Per 5 tahun bisa jadi naik. Kita lihat gitu ya. Dan kita juga memahami bahwa efektivitas dan yang lainnya. Tetapi kami ingin melihat bahwa partai politik sebetulnya adalah corong dari perwakilan, representasi dari rakyatnya. Jadi kami khawatir kalau memang itu secara drastis kenaikannya, maka terbuang suara representasi itu tidak ada di parlemen. Itu pertama. Yang kedua tadi saya kira selalu kan Mas Adi ini memperlihatkan partai ini corong yang agak sedikit momok negatif begitu ya, tidak hadir, hanya hadir 5 tahunan. Gitu. Ini juga menjadi refleksi buat kita. Makanya bagi PKS adalah bahwa kami tidak mau menjadi partai yang partai pemilu, artinya partai 5 tahunan. Makanya kami selalu mengatakan bahwa kami punya namanya advokasi, peran advokasi, pelayanan, terus kemudian pemberdayaan masyarakat. Itu yang selalu kami sampaikan. Makanya kami selalu gencar misalnya ketika pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat, kami terdepan misalnya menghalau, menolak kenaikan BPJS. Kami mengusung pansus Jiwasraya supaya diungkap misalnya. Corona misalnya kami tetap mendukung pemerintah, tetapi pemerintah seharusnya lebih tanggap terkait dengan ini. Harusnya antisipasi lebih awal. Langkahnya lebih cepat begitu dibandingkan saat ini tiba-tiba kita sudah 30 lebih misalnya yang terjangkit corona misalnya. Jadi saya kira memang kami memahami bahwa ini adalah suara-suara masyarakat yang harus kami sampaikan gitu. Dan kami memang alhamdulillah sampai saat ini konsisten untuk memperjuangkan itu. Dan terkait dengan ini sekali lagi solusinya
bukan dengan secara drastis menggunakan PT sebagai cara untuk mengamputasi itu, sehingga melahirkan tadi keberagaman semakin sempit, tetapi konfederasi atau pelembagaan koalisi di parlemen yang seharusnya bisa dilegalkan dalam bentuk undang-undang, tetapi dengan sistem presidensial. Jadi saya kira ini yang lebih baik sebetulnya. Jadi konsistensi partai politik dalam bersikap terkait apakah dia berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya kira ini yang paling penting, karena ketika berada di dalam pemerintahan dia tidak lagi bisa bersikap kritis, murni mengaspirasikan suara masyarakat begitu, dibandingkan yang berada di luar pemerintahan. Sehingga terlahir check and balance, ada second opinion, masyarakat merasa ada suaranya terwakili di dalamnya. Oke, tapi kan ceruk suara kita tadi cukup banyak ya, Bang Adi Praetno juga katakan pemilu kita juga tingkat partisipasinya juga masih rendah. Artinya kan juga ada faktor partai politik itu sendiri yang kemudian perlu kita kritisi bersama, Bang Adi Praetno, dalam kerja-kerja politiknya. Tidak hanya kemudian soal parliamentary threshold kah, tapi bagaimana upaya-upaya partai untuk bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat, sehingga sebetulnya tidak perlu khawatir soal angka 7%, Kang Pipin. Betul, jadi saya kira ini juga pertarungan tentu bagi kami, bagi PKS. Kalau memang nanti pada akhirnya kami misalnya menolak itu, tetapi partainya Nasdem dan yang lain menyetujui tetap berada di 7%, ya kami tetap akan struggle, kami akan tetap memperjuangkan berjuang untuk mendapatkan simpati dari masyarakat begitu. Tetapi saat ini saya kira ya memang butuh kebijaksanaan dari semua partai politik yang besar. Dulu juga sebetulnya waktu 2014, 2019 untuk menentukan PT di tahun 2019 ini juga perdebatannya juga sama. Partai-partai besar menginginkan PT yang tinggi. Tetapi kami berada di tengah ya. Saya kira kita juga harus melihat ke bawah. Oke, baik. Jadi ini muara dari diskusi soal parliamentary threshold, mungkin juga bagian dari revisi undang-undang pemilu ya, Kang Saan. Ini sebetulnya mau kemana kalau yang ada di bayangan dari partai Nasdem dan juga PKS misalnya, karena kan ini selalu berbeda-beda kan, ada yang mau angka sekian, ada yang sekian, ada yang kemudian ini mau naik saja atau tetap di angka 4%. Ini muaranya sebetulnya mau kemana, tapi dijawabnya nanti. Kang Saan udah nggak sabar, kita break dulu, kami akan segera kembali saat lagi. Baik, Kang Saan, karena selalu ada diskusi soal parliamentary threshold, seolah-olah kemudian muncul, terus menghilang lagi, kemudian ada penolakan, ada ya mungkin biasa dalam demokrasi begitu. Tapi muaranya ini sebenarnya mau kemana sebenarnya dari soal parliamentary threshold ini? Karena sudah revisi undang-undang pemilu kan harus segera disahkan juga dong. Ya, pertama kita ingin melakukan sebuah penataan sistem kepartean kita yang bisa menopang terhadap sistem pemerintahan presidensialisme. Kita ingin topang itu melalui tadi penyederhanaan partai secara alamiah agar politik itu menjadi lebih stabil sehingga demokrasi kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih berkualitas kan itu ini kita kan. Jadi kita tidak mau juga misalnya penyederhanaan partainya dipaksakan. Kita ingin tadi alamiah, gradual sehingga diberikan ruang untuk tetap mereka mematok angka 7% itu bukan paksaan berarti, bukan? Nah, alamiah. Kan mereka kan nggak di ini kan, nggak dipaksa sekian dari awal tidak boleh ikut begitu. Boleh ikut kan itu satu. Yang kedua kan nggak benar juga kalau misalnya PT itu dianggap membunuh demokrasi. Saya sepakat dengan Mas Adi. Zaman Orde Baru tidak ada ruang membuat partai, itulah yang membunuh demokrasi. Partai dipaksa harus segini, 3. Kalau sekarang orang bebas membuat partai. Tapi untuk ikut pemilu ada aturan dong, ada rambu-rambu. Yang mau masuk parlemen juga ada rambu-rambu juga dong. Jadi dia dibebaskan membuat partai, tapi untuk ikut pemilu ada syarat dong. Kan itu tadi. Nah yang kedua kita juga ingin mendorong agar partai itu bukan hanya musiman 5 tahunan. Ya. Tadi Bang Adi jadi dia bukan musiman 5 tahunan, dia bekerja baru 5 tahun menjelang pemilu. Dan itu juga nanti berimplikasi kepada politisi musiman. Jadi ada politisi musiman, partai yang musiman bekerjanya. Padahal fungsi-fungsi partai itu kan luar biasa. Selain agregasi kepentingan, ada yang namanya sosialisasi politik, pendidikan politik, kaderisasi. Sehingga ketika kita berpartai, itu jangan instan. Dia hanya ada menjelang pemilu. Tapi ketika
ada dan nggak ada pemilu, fungsi kepartaian harus jalan. Misalnya kaderisasi, misalnya Nasdem. Kenapa Nasdem membuat Akademi Bela Negara? Hampir jauh sebelum pemilu kita melakukan pendidikan politik kok mereka. Buat pemilih pemula, buat kader-kader yang di DPC, tingkat kecamatan, kita lakukan. Supaya apa? Juga dalam rangka meningkatkan kapasitas. Kapasitas kader itu kan harus di-upgrade terus. Supaya jadi tetap di angka 7% ya Kang Saan ya? 7% dalam rangka itu semua. Kang Pipin, artinya kalau itu sudah ada Golkar dan juga Nasdem nih, untuk bisa tidak menyentuh angka 7%, tentu kan ada kerja-kerja politik juga dong dari PKS untuk dengan partai-partai yang lain kira-kira punya satu visi misi gitu, bagaimana upaya-upaya untuk supaya tetap tidak ada di angka 7%. Ya, yang pertama ya kami menghormati pilihan Pak Nasdem, Golkar, karena kami juga tetap meskipun berbeda silaturahim kebangsaan tetap jalan. Hari ini sebelumnya dengan Nasdem, Golkar, hari ini kami dengan Demokrat. Demokrat ya malam. Ya tentu. Tapi PKS sudah ganti Assalamualaikum ke Salam Pancasila. Ya, saya kira itu juga debatable ya, dan belum ada aturan. Jadi saya kira ini bagian dari bentuk keberagaman. Jadi ada memang ada upaya memaksakan supaya semuanya disamakanlah Salam Pancasila. Ini juga sama sebetulnya. Jadi kita melihat kenapa misalnya PT ini tidak langsung 7 misalnya. Ya gradualnya lebih moderat lah gitu. Saya kira 4% sudah moderat. Kalau mau dinaikkan ya 1% lagi 5% gitu ya. Ya. Untuk apa? Supaya jangan sampai kita ini terlalu cepat, kemudian basisnya tidak kuat. Jadi representasi ini hilang. Jadi ini yang paling penting, kemajemukan di Indonesia sangat luar biasa. Berapa jumlah etnis kita, ya kan? Berapa jumlah agama kita, berapa? Saya kira itu yang membuat bahwa memang PT ini jangan terlampau lari. Yang kedua saya kira pelajaran pentingnya adalah memang tantangan buat partai politik. Saya setuju saya kira. Siapapun partai politiknya. Supaya tidak menjadi yang datang 5 tahunan betul, ya. Dan penting ideologi partai politik. Jadi kalau misalnya PKS dari awal mengatakan bahwa kami adalah partai Islam, begitu, ideologi kami Islam, tetapi kami tetap bahwa ini adalah partai buat semua orang. Dan kami siapapun boleh mendaftar menjadi pengurus maupun sebagai kepala daerah, pejabat publik dari PKS. Baik. Bang Adi Praetno, bacaan Anda terakhir seperti apa kemudian ujung dari utak-atik parliamentary threshold ini? Saya sih ingin komentari dua hal. 7% ambang batas parlemen ini harus dimaknai sebagai tantangan kepada semua partai politik untuk bekerja serius. Jadi berpartai itu jangan iseng-iseng atau sebatas nyalurin hobi. Partai itu adalah tujuan akhirnya adalah kekuasaan. How to get the power. Kan itu yang sering didakwahkan di mana-mana. Jadi kalau ingin lolos ke Senayan, kerjalah 5 tahun. Jangan lupakan masyarakat. Pendekatannya adalah jangan top down, tapi bottom up. Selami sisi kedalaman kesulitan hidup masyarakat, petani, buruh, miskin kota. Yang itu yang kemudian harus mereka perjuangkan. Kalau itu dilakukan, jangankan 7%, 10% pun mestinya gampang. Kalau ini diangkakan 7%, itu kan nggak lebih dari 7 juta orang. Apa susahnya bagi partai politik yang berjejaring di 34 provinsi untuk cari 7 juta orang? Masing-masing provinsi 500 sudah dapat, bos. Ini yang kemudian harus dimana itu. Yang kedua yang paling penting adalah, betul endingnya adalah supaya ada partai yang sederhana, biar jenis kelamin ideologi politiknya jelas. Sehingga tidak lagi orang ribut-ribut masalah kunut dan nggak kunut berpartai itu, Mas. Ini kan repot. Mas Pipin selalu disebut partai yang nggak kunut, nggak tahlilan. Yang lain partai Islam kunut, nggak kunut. Mestinya ideologinya harus jelas. Ini misalnya, siapapun yang jadi presiden partainya nolak hutang, misalnya Mas Pipin. Partai yang lain pro hutang. Itu lebih oke perdebatannya. Antara komunis dan kapitalis, ada pro hutang dan nggak pro hutang, ada pro perang dan nggak pro perang, ada isu yang misalnya naikin pajak, naikin pajak dan jelas apa yang diperdebatkan. Kalau di kita perdebatan enggak, masih cukup agamis. Yang masalah kuburan dan nggak ke kuburan, kan repot jadinya kita. Jadi ideologi apa yang kita bayangkan tidak lebih dari sekedar satu sentimen keagamaan yang coba untuk diimpor di ruang publik, dan itu menjadi sentimen bagi pemilih. Jadi di luar PT-nya berapa, yang jelas partai itu memang harus melakukan kerja-kerja politik untuk publik. Baik lagi karena curug suaranya masih banyak ya, kalau kemudian kerja-kerja politiknya nyata,
itu yang kemudian harusnya menjadi bonus begitu ya, untuk bisa lolos di parliamentary threshold. Baik, terima kasih banyak Kang Saan, Kang Pipin, Bang Adi Praetno. Kita tunggu bagaimana kemudian angka yang akan ditentukan oleh DPR menuju revisi Undang-Undang Pemilu soal parliamentary threshold seperti apa. Kita nantikan. Demikian layar demokrasi malam hari ini. Pastikan Anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan juga dinamika demokrasi di Indonesia bersama layar demokrasi di CNN Indonesia. Saya Reinhard Sirait.